Dalam segala suka dan duka kita dikuatkannya, dan kita mampu untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang terbaik bersama dengan firman-Nya yang ditetapkan buat kita di minggu kelima setelah Epifanias, diangkat dari kitab Injil Lukas pasal 5, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, supaya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, banyak perkara ya, yang sulit untuk kita mengerti. Ada lagunya itu ya, kenapa harus terjadi. Tapi ada satu perkara yang pasti. Jadi di banyak perkara itu yang kita nggak bisa pikirkan, ada satu perkara yang pasti. Apa itu? Bahwa Yesus selalu memberikan yang terbaik buat kita. Satu perkara yang pasti, Yesus selalu menemani, mengasihi kita. Itu pasti dari banyak perkara yang tidak kita mengerti atau tidak pasti. Hari ini kita kembali diingatkan supaya kita hidup di dalam satu perkara yang pasti itu, sehingga kita mampu untuk bersuka cita, sehingga kita dihiburkan orang-orang yang lelah,
loja, maheu, madate, mendapatkan penghiburan sehingga dia bisa senyum. Banyak orang gak bisa senyum gara-gara perkara itu, gara-gara banyak perkara yang sudah lewat, perkara hari ini, perkara yang akan datang juga, yang membuat kita khawatir. Kita gak bisa senyum. Walaupun banyak penghiburan dari dunia ini, tidak bisa membuat kita bahagia. Dan itu Yesus tahu, karena dia mengenal kita. Dia tahu bahwa itu tidak bisa membuat kamu bahagia. Perkara-perkara itu tidak bisa membuat kamu bersyukur. Jadi perkara mana yang bisa membuat kita bersyukur kuat? Itu tadi, kita selalu percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu mengarahkan kita kepada kebenaran dan kebaikan, sehingga kita mampu untuk menghadapinya dalam kuasa dan dalam kasih Yesus. Yesus datang ke dunia ini, dia melihat manusia sia-sia hidup kalian. Kenapa sia-sia? Kalian mengikat diri ke dunia ini sehingga kalian capek, susah hati. Sehingga dia mengajarkan. Dia datang ke tempat Simon, dia lihat para nelayan enggak dapat ikan. Mereka jong, katanya jong, hari sial. Ini hari sial, kata Simon bersama Yakobus dan Yohanes. Hari sial, kita begadang ke laut, nggak dapat ikan. Ya sudahlah kalau begitu. Tapi Yesus melihat itu, dan Yesus ingin merubah hari sial itu menjadi hari keberuntungan untuk mereka. Tidak hanya dalam pikiran dunia, tapi juga hari keberuntungan buat mereka, karena mereka diarahkan untuk memberikan hari-harinya kepada kuasa dan juga kasih Tuhan. Dan Yesus ingin mengatakannya kepada mereka dan kepada semua yang ada di situ. Begitu banyaknya orang datang karena mereka rindu, haus. Apa yang membuat mereka bahagia? Dan mereka mendengar itu dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajarkan kebahagiaan itu. Mereka datang dan ingin mendengar terus. Katakan guru, supaya kami kuat, supaya kami bahagia, supaya kami tidak terikat oleh dunia ini. Ajar kami guru. Saking banyaknya orang sehingga Yesus tidak bisa berdiri, sehingga dia katakan, Simon, tolong geser perahu ini sedikit ke laut supaya aku bisa mengajarkan firman Tuhan, firman Bapa kepada mereka. Simon juga dapatan. Jadi ketika Yesus mengajar, dia ingin merubah pola pikir manusia saat itu, supaya mereka tidak hanya memikirkan hal-hal duniawi. Karena kalau hal-hal duniawi kita pikirkan, kita pasti takut. Takutlah. Siapa yang tahu besok? Siapa yang tahu yang akan terjadi? Justru ketakutan itulah yang dimanfaatkan oleh si jahat untuk membuat kita lemah. Molo nggak biar kalau sudah takut kan lemah. Kalau sudah takut kita nggak yakin lagi ini menjalani hidup ini. Kalau kita sudah khawatir, kalau sudah takut, kita tidak 100% lagi melakukan segala sesuatu. Kita mungkin akan suam-suam kuku, tidak sepenuh hati karena masih takut. Tapi kalau kita yakin,
apapun yang akan kita hadapi karena kita percaya satu perkara tadi, maka dengan sepenuh hati, dengan sukacita, all out katanya, kita melakukan segala sesuatu. Dan itu menjadi berkat yang luar biasa, tidak hanya di dunia ini, tapi juga berkat yang luar biasa di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Jadi ketika Yesus datang, pasti terjadi perubahan, walaupun perubahan itu tidak spontan. Hari itu langsung tidak. Petrus juga sampai Yesus mati, dia belum yakin. Bayangkan saja berapa tahun mereka bersama, makan bersama, berbicara bersama, mendengar firman Tuhan, tapi prosesnya sangat lama. Sampai-sampai dia 3 kali menyangkal Yesus. Tapi pada akhirnya dialah Bapa gereja yang pertama di dunia ini. Dari seorang penjala ikan menjadi Bapa gereja yang pertama. Dialah pendiri gereja di dunia ini. Di atas namanya didirikan gereja. Luar biasa perkara Tuhan. Simon tidak tahu itu waktu itu. Ketika dia mendorong perahu itu, dia tidak tahu bahwa dia akan menjadi Bapa gereja yang pertama. Engkaulah Simon yang disebut Petrus, di atas namamulah batu karang itu akan didirikan gerejaku. Wah, seandainya Simon tahu itu, kurasa dia nggak tahu gimana senangnya. Tapi dia tidak tahu, kan dia seorang penjala ikan. Justru dia merasa dia orang yang berdosa, nggak layak aku Tuhan. Tapi Yesus merubah dia menjadi penjala manusia. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita sesuai dengan tahun gereja kita saat ini, yaitu tahun transformasi. Wah, ini sebenarnya bisa dikatakan sulit, tapi tidak bisa juga kita katakan gampang-gampang sulit. Kenapa? Karena di tahun transformasi ini kita disuruh untuk tidak berbuat dosa, walaupun di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Kita disuruh memakai hidup baru, tapi kita masih hidup di dunia dan hidup yang lama. Wah, ini masih badan kita, masih punya kelemahan, tapi kita disuruh untuk sempurna supaya menuju kepada transformasi karakter kita, janji kita, budaya kita, menuju kepada kesempurnaan. Sama seperti Yesus yang mentransformasi murid-muridnya dari seorang yang sangat rendah menjadi orang-orang yang membawa firman Tuhan dan juga menerima panggilan menjadi berkat dalam hidupnya. Ini dibutuhkan iman yang terbuka. Jadi kita harus membuka iman kita, dan kita harus mempunyai visi yang baik, dan kita harus mau melakukan. Apakah imanmu terbuka terhadap rencana Tuhan dalam kehidupanmu? Kalau imanmu terbuka, maka panggilan Tuhan terhadap dirimu menjadi berkat. Apakah tujuanmu sesuai dengan firman Tuhan? Kalau itu sesuai dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, maka engkau akan taat dan setia dan bersuka cita untuk melakukannya. Apakah engkau mau dengan setulus hati untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupanmu? Kalau engkau mau, maka apapun tantangan, apapun hambatan, cobaan dapat kita terima dengan kekuatan Tuhan. Transformasi, dikatakan transformasi yang radikal, ya, transformasi yang
bertahap, ya, setiap hari. Tadi pagi datang hujan, tapi nggak pala deras ya. Deras nggak ya? Deras ya. Jadi aku berpikir begini, Tuhan, kenapa datang hujan hari Minggu? Kenapa nggak hari Senin aja? Senin sampai Sabtu, hari Minggu jangan hujan, apalagi pagi-pagi. Udah sedikit orang datang, sedangkan tidak hujan, sedikit datang Tuhan. Apalagi hujan. Apa jawaban Tuhan? Apa maksud Tuhan? Di sini dia. Jadi setiap kehidupan kita, setiap langkah kita, setiap apa yang kita hadapi ada maksud Tuhan. Ketika kita menghadapinya, kita diingatkan untuk siap sedia. Kita diingatkan untuk bersukacita. Jangan pernah hilang sukacitamu karena dunia ini. Jangan pernah engkau keberatan ketika engkau mendapat berkat dan juga orang-orang yang lain juga harus mendapatkan berkat. Ada rencana Tuhan bagi yang mau, dan itu menuntut ketaatan dan kesetiaan dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuhan, kita setia walaupun hujan kita datang ke gereja. Banyak orang yang putar balik kan gitu. Kenapa hujan Tuhan? Kalau nggak hujan aku ke gereja tadi gitu. Apa maksud Tuhan? Jadi segala sesuatu kita dapat melihat rencana dan maksud Tuhan dalam kehidupan kita, terutama dalam firman-Nya. Ketika Yesus berbicara, itu menjadi kehidupan. Ketika Yesus mengajar, itu menjadi penghiburan bagi orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Luar biasa firman Tuhan. Apalagi saat ini kita tidak susah lagi. Udah dipermudah sekarang. Kalau dulu kita suruh anak-anak baca Alkitab tiap hari ya. Gak ada Alkitab memang di rumah. Baca itu almanak. Gak ada almanak amang di rumah. Wah iya juga ya. Sekarang gak ada lagi alasan ya. Setiap pagi sudah banyak firman datang. Kita belum bangun, firman Tuhan sudah datang, sudah masuk ke WA kita. Kenapa? Karena itu sangat berguna. Ketika kita bersama dengan firman Tuhan setiap hari, maka kita menjadi orang-orang yang penuh dengan rencana Tuhan. Orang-orang yang mau menerima pembaharuan dari Tuhan setiap pagi. Seperti lagu sekolah minggu itu ya, baru tiap pagi. Jadi seperti hujan tadi, itu memberikan pembaharuan dalam pikiran kita. Apa maksud Tuhan ketika kita menghadapi semua yang terjadi dalam hidup kita? Apa maksud Tuhan ketika Dia memberikan perubahan, transformasi kepada manusia dalam segala usahanya? Tuhan tidak ingin hidup kita sia-sia. Sayang nai ngolumi, sayang kali waktumu kau buang sia-sia, padahal ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan tiap pagi untukmu. Tapi itu kau tinggalkan dan engkau mengejar kehidupan yang sia-sia. Oleh karena itu Yesus mengatakan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Petrus mau, Guru, sudah semalaman kami menangkap ikan. Dan kalau menangkap ikan, ya kalau siang-siang nggak bisa karena ikannya melihat jalannya. Satu malam kami bergadang menjala ikan, nggak dapat. Ini sudah siang, disuruh lagi menebarkan jala ke tempat yang dalam. Ya kalau ke tempat yang dalam nggak sempat jalannya menangkap, ikannya udah masuk ke dalam, udah nggak dapat lagi. Tapi Yesus mengatakan tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Nggak masuk akal. Petrus yang sudah berpengalaman sebagai nelayan, gak mungkin lah
Sedangkan tempat yang dangkal nggak dapat, apalagi tempat yang dalam. Sedangkan malam-malam nggak dapat ketika jalannya tidak kelihatan. Ini siang-siang jalan kelihatan, tempat yang dalam nggak akan dapat itu. Tapi tuh Petrus mungkin belum tahu bahwa Tuhan sanggup menyuruh ikan-ikan itu masuk ke jala itu. Semua ikan masuk semua ikan, justru jalannya nggak muat. Bukan kekuatan dan juga pengalaman kepintaran manusia, bukan. Tapi karena kuasa dan kasih Tuhan. Tapi Yesus melihat ada potensi dalam diri manusia itu. Jadi setiap manusia ini Tuhan melihat ada potensi kelebihan yang harus kita gunakan untuk membawa sukacita itu, untuk memberitakan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupanmu, termasuk potensi harta yang ada pada kita. Tuhan pakai itu, termasuk potensi kelebihanmu, Tuhan lihat itu, dan juga termasuk potensi waktumu, Tuhan lihat itu. Dan dia mau memakai itu untuk memberitakan firman-Nya. Petrus, pinjam perahumu. Petrus, ikut aku. Karena kau penjala ikan, tapi kamu akan kujadikan penjala manusia. Yang kau tangkap selama ini mungkin menjadi mati, tapi ketika engkau menjadi penjala manusia, yang kau tangkap hidup kembali. Orang-orang yang berdosa menjadi bersukacita. Petrus mendapat kekuatan, ternyata inilah yang Tuhan inginkan ketika aku dipilihnya. Yesus menginginkan supaya dalam segala pengalaman kita hidup, supaya kita semakin dewasa dan semakin berkembang di dalam iman. Jadi iman itu tidak hanya di pikiran. Banyak orang mengandalkan logika berpikir, tapi iman tidak hanya itu, ya. Tetapi juga di dalam ketaatan. Banyak orang berlogika berpikir cuma tidak dilakukan. Tapi iman menuntut ketaatan seperti Petrus. Walaupun enggak logika, tapi dia, karena engkau menyuruhnya, dia yakin. Dan dari situ dia tahu ternyata rencana Tuhan luar biasa. Dia mampu dan mau. Jadi Allah itu mau dan mampu. Dia sanggup untuk memberikan segala berkat-Nya. Jadi saya juga mengatakan begitu. Rancanganmu bukanlah rancanganku, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jauhlah seperti langit dan bumi. Begitu rancanganku, begitu rancanganmu. Mungkin rancanganmu itu sebatas dunia ini saja, tapi rancanganku lebih dari situ. Mungkin rancanganmu, berkatmu itu untukmu saja. Rancanganku, berkat itu untuk semua orang. Mungkin rancanganmu hanya pada saat ujung hidupmu, tapi rencanaku dan rancanganku, hidupmu bersamaku selamanya. Wah, luar biasa rancangan Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya pasti dia akan taat. Orang-orang yang taat pasti dia orang yang percaya. Tidak khawatir, tidak ganggu sedikit pun, tidak mendua hati, tapi dia dengan keyakinan melakukan segala perkara, dan itu dapat ditanggungnya di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan, bukan kekuatan dia. Anggo mamereng ngelini ari nak ingat kalau melihat hujan tadi, mendingan kita tidur selimutan di rumah. Kalau melihat itu, tapi karena kita taat, aku lebih berbahagia mendengar firman Tuhan. Maka kita mampu untuk bangun dan mampu untuk menerima berkat-Nya lebih dari yang kita pikirkan. Apa berkat yang engkau terima? Tuhan memberikan lebih. Ya mungkin yang kau terima sekarang itu
masih sedikit. Tuhan ingin banyak. Dia ingin memberikan berkat yang banyak, berlimpah, dicurahkan katanya. Jadi kalau dicurahkan itu kan banyak banget itu. Cumanya mungkin engkau dapat sedikit karena engkau tidak hidup dalam firman-Nya. Engkau mendapatkan sedikit berkat itu karena engkau tidak percaya akan rencana Tuhan ketika engkau menghadapi dunia ini. Oleh karena itu saudara yang terkasih, bagaimana ketaatan kita dalam iman membawa berkat yang luar biasa. Kalau orang Batak mengatakan dapot nani duluan, jupang na cinalahan. Lebih dari situ yang Tuhan inginkan. Dang holan dapot nani duluan, jupang na cinalahan. Lebih dari situlah supaya engkau melihat dan merasakan berkat Tuhan yang selama ini tidak kau lihat. Banyak orang dia sudah dapat berkat, tapi dia hanya lihat berkat duniawi. Dia tidak melihat berkat rohani. Jadi Tuhan mengingatkan, ini berkat yang luar biasa yang tidak pernah engkau sadari. Kenapa kau bersungut-sungut? Ini berkat yang luar biasa yang kuberikan kepadamu. Kenapa kau tidak terima? Kenapa kau hanya berpikir kurang? Padahal sudah lebih aku berikan kepadamu supaya engkau bersuka cita. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi pembaharuan yang Tuhan berikan? Bagaimana kita mempersembahkan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita melihat berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kalau Abraham dikatakan, Abraham, engkau kuberkati supaya engkau menjadi berkat. Dia ingat itu. Sehingga berkat yang ada pada Abraham dia berikan kepada keturunannya, yaitu imannya itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang anak Abraham, anak yang lahir di dalam iman. Itu juga Visi HKBP menjadi berkat bagi dunia, supaya semua dunia menerima berkat Tuhan. Apakah kita menyadari itu? Sama seperti Petrus menyadari dirinya, ternyata aku selama ini salah. Ternyata selama ini aku orang yang tidak bersyukur. Ternyata selama ini aku lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang selalu merancangkan. Ternyata selama ini aku bilang aku Kristen, tapi aku melakukan banyak dosa. Buku ND juga mengatakan demikian ya. Kristen au HP hutodong katanya. Aku percaya kepada Tuhan tapi aku melakukan banyak dosa. Aku khawatir akan hidupku. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, aku tidak layak. Tapi Yesus selalu memberikan, memanggil kita, mentransformasi kita supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dari orang yang biasa-biasa ya, dari manusia biasa menjadi orang yang luar biasa, dan itu menjadi kemuliaan dan juga sukacita bagi semua. Di bawah ini, oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, tetaplah taat dan teguh dalam Tuhan, dalam firman-Nya, dalam hidup rohanimu. Karena saat ini kita diminta untuk hidup dalam ketaatan iman itu. Jangan pernah ragu lagi akan firman-Nya. Setiap hari rasakan berkat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dalam firman Tuhan. Berkat yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dalam hidupmu, dalam karaktermu. Itu menjadi kelihatan. Sehingga sedikit demi sedikit engkau dirubah menjadi manusia Allah yang penuh keyakinan dan penuh berkat, penuh sukacita, dan gerejanya berdiri dimanapun engkau berada. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu menyukakan hati kami. Engkau tahu Tuhan kelemahan kami. Kami selalu mengandalkan kekuatan dan juga pikiran kami. Engkau memberikan lebih dari itu semua yang kami harapkan, yang kami pikirkan. Engkau tahu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu bersekutu dengan-Mu dalam firman-Mu, dalam hidup rohani kami, dalam transformasi pembaharuan yang Engkau berikan, sehingga manusia batin kami dapat nyata dalam manusia lahiria kami.
Ya Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau yang menemani membentuk kami, agar semua rencanamu, berkat yang Engkau berikan melimpah dalam hidup kami, dan dunia ini merasakannya. Kuatkan kami Tuhan, dan juga ingatkan kami dalam roh-Mu, agar penyertaan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami, dalam suka, dalam duka, dalam kekhawatiran, dalam penderitaan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang mampu dan mau menemani kami melewati itu semua, menjadi sukacita dan berkat yang luar biasa. Ya Tuhan, kuatkan jemaat-Mu dalam segala penderitaan, dalam sakit penyakit, dalam kekhawatiran. Ajari Tuhan akan penyertaan dan juga kuasa-Mu yang membawa kekuatan, kesembuhan, kebahagiaan selama-lamanya. Kami serahkan gereja-Mu, orang-orang percaya dan orang-orang yang belum percaya. Engkau yang mengumpulkan dan memberkati. Kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan, dan damai sejahtera, berkat yang luar biasa hadir senantiasa dalam hidup orang-orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan